Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan gimana guide-nya untuk menggunakan Financial Dashboard Plus yang bakal teman-teman jual nanti. Jadi pertama ada di Sheet Readme. Sheet Readme ini menjelaskan semua yang perlu dilakukan buat usernya, mulai dari setting-settingnya dan lain sebagainya. Itu dasarnya semuanya ada di Sheet Readme ini semua. Jadi nanti bisa dilihat, coba dilihat. Terus yang perlu dilakukan pertama biasanya adalah ke pengaturan. Ini ada pengaturan awal. Pengaturan awal ini untuk ngesetting pertama kali ketika dipakai. Pertama, awal bulan sama awal tahun. Awal bulan sama awal tahun ini menunjukkan awal penggunaan dari tools Financial Dashboard Plus ini. Kalau misalkan pertama gunainnya di Februari gitu. Nah, Februari, jadi nanti bakal ngikutin di Februari ini semua. Gitu. Jadi kalau misalkan ini ditaruh di 2022 gitu, dia bakal ngikutin 2022 ini. Nah, seperti itu. Pajaknya, pajak juga, pajak akan ngikutin. Jadi kalau misalkan tergantung tahun yang berjalan, ini pajak penjualan, pajak penjualan. Kalau misalkan nggak ada pajak, bisa dikasih nol aja. Kalau ada, bisa dikasih pajak yang berlaku di ketika tahun-tahun penggunaannya. Kategori pendapatan, ini yang penting kategori pendapatan. Kategori pendapatan itu ini yang akan masuk ketika ada pendapatan, nanti pendapatan cash, pendapatan Shopee, pendapatan Kiris, sama juga saya pendapat kategori pengeluaran, ini juga bakal akan refer ke pengeluaran apa aja sih yang dikeluarin gitu. Di sini ada saldo akun ini juga sama, ini nanti bakal ngerefer ke selanjutnya, nanti akan saya jelaskan ke selanjutnya. Target keuntungan ini bisa tulis manual. Jadi kalau misalkan targetnya itu ada 30 sebenarnya terus naik kayak gini atau jadi ini ikutin dengan target dari perusahaan tersebut. Misalkan 33 itu juga bisa kayak gini. Visi misi ini opsional. Terus di sini cara input pemasukan bisa tinggal klik gini, tanggalnya diklik 2 kali, nanti bakal keluar sendiri seperti ini. Misalkan dia 23 Januari, kita pakai ini oke keterangan misalkan pendapatannya tentang pendapatan apa, cash, kiris atau apa, terus jumlahnya dari akun bank apa, terus yang ini bakal otomatis pendapatan bersih ini bakal otomatis terjumlah sendiri. Gitu aja sampai ke bawah, dia bakal otomatis sendiri. Begitu juga dengan pajak juga bakal otomatis juga. Sama dengan pengeluaran tinggal klik 2 kali, terus misal wifi, terus dia masuk ke listrik 100.000 misalkan, pajaknya kalau misalkan ada pajak-pajak, kalau enggak bisa dikosongin aja. Terus akun bank yang dipakai untuk pembayaran misalkan BCA. Nah, semua pengeluaran sama kayak pendapatan di sini, pengeluarannya bakal otomatis, jadi nggak perlu di otak-atik juga rumusnya. Terus saldo rekening ini juga otomatis berdasarkan dengan pengeluaran pemasukan dan pengeluaran. Misalkan nih ShopeePay, ShopeePay ada pemasukan nih dari penjualan Shopee misalkan ditaruh di Februari misalkan. Jadi ada 90.000, kasnya dimasukkan ShopeePay dan saldo rekening bakal nambah sendiri di sini. Sama juga di sini juga. Ini nanti bakal otomatis semua. Sama dengan selanjutnya dashboard ini bisa dibilang ini juga otomatis semua. Yang tergantung di bulan yang dipilih dan tahunnya yang dipilih.
itu nanti semua bisa otomatis. Gitu dengan dashboard tahunan juga bakal otomatis sesuai dengan yang dipilih juga. Terus pajak tahunan semuanya otomatis. Jadi mostly semuanya bakal otomatis kecuali kalau neraca. Neraca ini kan harus melihat aset-asetnya berapa dan itu nanti head to headnya dengan gaji dan lain sebagainya. Kecuali neraca semuanya udah otomatis dan bisa dipakai dengan smooth. Dan cara untuk copy, jadi ketika misalkan konsumen tanya nih, Kak gimana cara kopinya? Tinggal masukin aja linknya ini, terus make copy yang pakai ini. Gitu aja sih. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa kabarin aja ya.